Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang kami kenal, Bapa kami Elohim Yahweh yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Bapa, kami datang dengan segala kerendahan hati. Engkau tolong setiap kami Tuhan, untuk setiap kami boleh layak menghadap hadirat-Mu. Tuhan, segala apa yang tidak berkenan, kiranya pengampunan-Mu turun atas kami. Kami datang kepada firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, kiranya firman-Mu itu masuk dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu itu sungguh Tuhan bekerja dengan segenap kuasa-Nya untuk semakin memperbarui kami hari demi hari. Firman-Mu itu Tuhan yang berkuasa untuk Tuhan menyatakan apa yang akan terjadi, apa yang akan datang, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu juga Tuhan yang menuntun hidup kami sampai kami kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Berkati setiap kami, dan kiranya Bapa, hati kami boleh teduh, pikiran kami boleh teduh, dan firman-Mu yang bekerja. Di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami, Raja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak semuanya. Jadi saya langsung saja ya, tidak berputar-putar gitu. Saya langsung saja kepada firman Tuhan. Nanti kalau saya cerita perjalanan saya agak melelahkan ya, karena berangkat hari Senin nyampe hari Jumat pagi subuh ya gitu. Rencana saya tidak berangkat karena di Malang itu saya banyak tugas dan banyak pekerjaan, tetapi karena istri saya merayu-rayu, jadi saya harus menemani istri gitu kan. Dan sudah hampir 5 bulan saya tidak mengunjungi Kandis, betul ya. Sudah lama tidak mengunjungi saudara yang di Kandis. Saya juga kangen dengan Bu Margo, Pak Margo. Nanti saya sudah rencana mau ketemu, tidak pernah ketemu sudah hampir setahun ya. Terus Pak Ambarita saya sudah sempat ke rumah ya, dua kali ya Pak ya. Saya ke rumah, setelah itu nggak bisa hanya WhatsApp saja, yang penting-penting saja begitu. Yang lain-lain saya paling lihat di grup WA ya, ya seperti yang saya sampaikan bahwa Yayasan Pelita Hati dan gereja kita itu punya tugas berat karena menangani 100 lebih anak ya, 100 lebih anak yang dalam program beasiswa kita, yang di asrama-asrama maupun yang kuliah gitu. Tidak mudah. Dan yang anehnya dan uniknya, ini murni 99% ya, itu ditopang oleh internal dari dalam ya. Saya melihat kemurahan Tuhan karena yayasan kita ini belum menerima, juga tidak pernah membuat proposal untuk donatur atau apapun, belum pernah ya. Dan kami berdoa tidak akan ya. Kenapa? Karena visi kita adalah bagaimana mendampingi setiap orang yang bersama dengan kita ya, mengenal Tuhan dan hidup dalam kehendak Tuhan, dan mereka bisa mandiri ya. Itu tujuan kita. Makanya kalau semua mengikuti grup WA kita ya, grup WhatsApp kita itu, semuanya saudara akan dengar bagaimana bahkan yang di Malang khususnya itu 80% itu mandiri, harus bekerja dan kuliah gitu. Jadi mereka harus belajar untuk tidak hanya mencukupi dirinya, tapi juga bisa berkontribusi di asrama. Itu yang kita gaungkan, dan kita berdoa ini bisa terjadi juga di mana-mana tempat. Jadi pelayanan ini, katakan kalau besok atau minggu depan kita nggak tahu kehendak Tuhan, para pendirinya dipanggil Tuhan, pelayanan ini tidak goncang dan mampu menghidupi dirinya oleh karena berkat Tuhan turun kepada tangan-tangan yang rajin. Tuhan tidak pernah tidak pernah mendidik kita menjadi orang-orang yang punya tangan yang malas ya. Kita dipilih Tuhan menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan tangan-tangan yang rajin, yang tidak pernah berdiam gitu. Nah, makanya kemiskinan itu hanya datang kepada
kemiskinan itu hanya datang kepada orang-orang yang yang malas gitu ya. Makanya di Amsal dikatakan kemalasan itu hanya mengakibatkan kemiskinan datang menyerbu ya. Jadi itu harapan kita untuk kita semua ya. Dan saya datang di Kandis, saya bersyukur ada saja hal yang baru ya. Hal yang baru itu saya lihat ya, ada tanaman kacang panjang, timun, semua. Kalau bisa diperbanyak itu ya, tidak hanya untuk asrama ya. Kalau bisa dijual gitu ya. Tinggal kolam ikannya saya sudah lama mimpi, karena dulu pernah bikin kolam ikan, kolam ikannya belum jadi ya, harapannya bisa jadi gitu. Oke, jadi saya bersyukur, berterima kasih bisa menemukan hal yang baru. Saya juga kaget ada ya, dalam kesederhanaan semua belajar mandiri musik ya. Berapa minggu lalu Pak Pendeta Sentosa itu WA saya, Pak bisa nggak beli keyboard gitu ya. Saya tidak jawab ya, kita lihat nanti, tunggu di Kandis saya bilang gitu, karena memang our expenses is very packed ya, orang Inggris bilang kepengeluaran kita sangat padat dan besar, dan semakin bulan dan semakin tahun tidak semakin sedikit tapi semakin naik, karena memang banyak anak yang tadi itu yang kita urus gitu. Mungkin ada anak kita Lega sudah hampir 5 bulan ya di sana, itu bisa merasakan betapa kerasnya, betapa sulitnya, tidak mudahnya hidup di Malang ya. Dalam kesederhanaannya, dengan tujuan semuanya bisa kuliah, bisa bisa punya waktu untuk mengenal Tuhan, belajar firman Tuhan, dan kuliah ya, dan bekerja, dan bahkan senior kalian, abang-abang kalian di luar hari Minggu mereka bekerja, ojek online, di resto, di cafe, di laundry ya. Besok Senin ada satu masuk di administrasi juga gitu. Semuanya bekerja dan semuanya berkontribusi memberi agar yang belum bisa memberi ini tetap bisa hidup ya, dan bisa kuliah. Ingat, kuliah itu tidak hanya kuliah ya, biaya kuliah itu tidak besar sebetulnya kalau dengan beasiswa ya. Tetapi yang paling besar adalah biaya hidup ya. Jadi makanya kita berdoa, kalau anak-anak tidak dididik menjadi rajin, nanti di perantauan dia akan menjadi orang yang bergantung ya, bergantung menjadi beban bagi yang lain ya. Kita harus didik, dan asrama ini harus menjadi tempat ya untuk mendidik anak-anak sejak dini menjadi anak-anak yang rajin, yang mengambil bagian dalam tanggung jawab. Saya terima kasih untuk Pak Sentosa, Bu Widya, Bu Vero, sekarang ada Bu Ir ya, bisa mendampingi anak-anak asrama ya. Terima kasih. Nah, saya akan berbicara tentang satu pokok penting di dalam Alkitab, yaitu tentang persahabatan dengan Allah gitu. Kalau kita mendengar tentang persahabatan dengan Allah, kita mungkin agak kaget gitu ya. Apa bersahabat dengan Allah? Allah aja tidak nampak. Bagaimana mungkin kita bersahabat dengan satu pribadi Allah yang roh yang tidak nampak itu? Tapi sebelum saya berbicara tentang itu, mari saya merenungkan sejenak kembali ke masa lalu kita. Dalam hidup kita yang paling indah itu apa? Kalau saudara punya apa? Punya sahabat, betul nggak? Ada yang nggak punya sahabat di sini? Mau sahabat main, mau sahabat berantem, sahabat cari ikan. Contohnya Edo ya dengan Gracewood. Tiba-tiba lari langsung ke lahan belakang sana, ya. Tiba-tiba dapat ikan, gitu ya. Nanti akan diingat itu. Waktu dia jadi pengusaha, dia akan cerita ke anak-anaknya. Kamu tahu dulu Papa dengan Om namanya Gracewood. Oh, ketika Pak Sentosa, Bapak asrama kami lengah, kami sudah lari ke belakang cari ikan. Oh, iya kan? Karena kami bawa ikan besar, kami tidak pernah dimarahi. Itu kenangan, ya, persahabatan yang luar biasa. Itu cerita-cerita pernik yang menarik. Ya, banyak orang itu karena tidak punya sahabat dan tidak punya masa kecil, ketika dia besar ada yang hilang dalam hidupnya. Satu kali seorang perdana menteri dari Inggris namanya Tony Blair, ya, mantan perdana menteri Tony Blair ya. Tony Blair itu satu kali ketika lihat anak main layang-layang, dia bilang ke pengawalnya, "Kamu tunggu di sini." Dan seorang perdana menteri Inggris, dia pinjam ke anak ini bermain layang-layang. Semua kaget. Ini perdana menteri, ya, bermain layang-layang ya. Ketika dalam tugas dan minta off itu minta istirahat berapa menit lah gitu ya, karena
Karena dia merasa dia hanya pernah sekali saja pegang benang layang-layang dan tidak pernah dengan puas bermain dengan layang-layang itu. Jadi itu menjadi berita di banyak media internasional ya, the Prime Minister Tony Blair ya kan playing kite ya, bermain layang-layang gitu. Ya. Nah, berapa minggu lalu ada seorang perdana menteri yang hebat ya, dan saya kagum dengan beliau, namanya Hsien Loong ya, perdana menteri dari Singapura ya kan. Dan dia satu kali diwawancarai oleh seorang reporter TV, dia bilang apa? Kamu tahu nggak, di masa sekarang kalian ini kamu bisa main gadget, main smartphone, bisa main bareng mabar ya, kamu bisa pergi dengan teman-temanmu di kafe dengan kopi yang hangat ya, kalian bisa tertawa, membuka laptop, berdiskusi, kalian bisa lakukan itu ya. Di zaman saya tidak bisa, dia bilang. Di masa muda anak-anak saya harus kerja keras karena Singapura ekonominya masih belum naik, dan di masa muda saya harus bekerja di pemerintahan. Saya tidak punya masa bermain, bahkan saya sedikit punya sahabat. Wow, saya bilang. Nah, yang terakhir ini satu cerita menarik juga. Satu kali saya diundang reuni oleh istri saya dan teman-temannya ya. Istri saya ini SMA-nya di sekolah satu favorit, paling favorit. Anak-anak pinter di sekolah itu semua. Namanya SMA 2 ya, SMA 2. Dan lulusan ini jadi orang hebat. Jadi staf ahli menteri, staf presiden, nggak tahu jadi menteri ada juga tuh saya lihat. Dokter spesialis banyak ya. Jadi satu kali kami diundang reuni, datang ada seorang dokter spesialis teman istri saya ya di satu kelas. Melihat istri saya, dia heran sekali. Kenapa? Nah, satu kali dia berbisik kepada saya. Dia tanya, Mas, kalau panggil Bu Eli bukan Bu Eli temannya, tapi panggil Bu Dia. Bu Dia aneh ya. Kenapa aneh? Dulu di kelas itu pendiam. Kami pikir nggak ada temannya juga, jarang main bareng dengan kami. Tapi sekarang di WA grup itu selalu sharing yang lucu-lucu. Gitu ya. Kami bisa tertawa gitu. Nah, istri saya jadi SMA itu kurang punya teman, ya, kurang punya sahabat, gitu ya. Jadi saya melihat hidup yang paling kosong dan paling hampa itu ketika saudara tidak punya atau sedikit punya sahabat. Ya, kenapa? Dengan sahabat saudara punya apa? Kebebasan, betul nggak? Saudara mau bebas ngomong, bisa bebas berbicara, bahkan dengan sahabat maaf. Tetapi selalu kadang-kadang los ngomong tanpa kontrol. Sahabat nggak selalu tersinggung, betul nggak? Karena dia tahu siapa, tahu saudara tahu ini, teman sahabatmu ini. Gitu. Itu kelebihannya sahabat. Tapi kalau saudara kenal orang baru, yang saudara baru kenal atau tidak begitu dekat, saudara lost control ya, keluar dari kontrol, ngomong bicaranya, ada masalah nggak? Ada masalah besar. Oh, tersinggung, sakit hati, marah gitu. Nah, itu masalah gitu. Ya, jadi betapa pentingnya persahabatan itu. Ya, makanya di persahabatan saudara nggak punya apa-apa, saudara nggak punya sabun, nggak punya odol di asrama, sahabat punya. Kasih aku dong. Apa kalau orang sini bilang apa? Apa bahasanya saya lupa. Kasih kami dulu. Pakai dulu sama-sama sabunnya dong. Masih bisa, betul nggak? Tapi itu nggak bisa saudara lakukan dengan orang lain di luar sahabat. Betul. Nah, jadi kalau saudara melihat betapa pentingnya persahabatan itu, betapa pentingnya punya sahabat itu, saya katakan betapa jauh lebih pentingnya kita bersahabat dengan Tuhan. Betapa jauh lebih pentingnya. Mari kita melihat satu firman Tuhan di Kejadian 5 ayat 22. Ya. Kejadian 5 ayat 22. Saya bacakan. Sudah ketemu belum? Saya bacakan langsung ya. Kejadian pasal 5 ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama berapa tahun? 300 tahun lagi ya. 300 tahun lagi itu berarti sebelumnya dia sudah bersahabat. Kalau saya tidak salah, masa hidup Henokh itu sekitar 800-an tahun ya. 700 tahun lebih ya kalau nggak salah. Nanti coba dicek ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah itu ia memperanakan Metusalah dan
ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Saya mau bertanya, berapa ratus tahun Henokh bersahabat dengan Tuhan? Salah, lebih. Saudara baca nanti pasal 5 habis ya. Nanti waktu di asrama kosong baca. Sekian, tidak hanya 300 tahun, tetapi hampir 700 sekian ratus tahun yang direkam di Alkitab, dari hampir 700 lebih usianya Henokh. Kalau tidak salah hampir 600 tahun yang itu dia bersahabat dengan Tuhan. Dan nah ini yang menarik, di Ibrani 11 ya, di Ibrani 11 Alkitab mencatat Henokh disebut saksi iman. Ya, disejajarkan dengan Abraham, Habel, Musa, ya, disejajarkan itu dengan Rahab, dengan Gideon, sejajar dengan nama-nama hebat itu di Perjanjian Lama. Henokh salah satunya. Ibrani 11 ya, nanti catat ya. Nah, pertanyaannya begini. Saudara, kalau apa yang membuat persahabatan itu menjadi begitu panjang? Saya mau tanya, kalau persahabatanmu itu menjengkelkan, bisa lama nggak usia persahabatanmu? Kamu punya sahabat yang menjengkelkan, pakai bajumu nggak pinjam, nggak bilang, pakai sepatumu nggak bilang, ya kan? Pakai sabunmu nggak bilang, dipakai begitu saja. Setiap bersahabat maunya minta saja. Ini persahabatan atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena persahabatan itu bukan hanya untuk apa? Mengambil. Kalau dalam bersahabat mengambil, meminta, itu bukan sahabat. Itu apa namanya? Morotin atau lintah darat ya. Itu ya. Itu bukan persahabatan. Nah, kekristenan hari ini itu yang diajarkan. Minta diberkati, minta tolong, apa yang kamu punya biar ditambah-tambahkan. Pemahaman seperti ini yang dibangun di tengah-tengah gereja Tuhan untuk bersahabat dengan Tuhan. Bayangkan kita mengenal Tuhan usia 10 tahun misalkan atau 15 tahun. Sampai usia 55 tahun, setiap kita berdoa dan bertemu Tuhan dalam menjalin persahabatan dengan Tuhan, isinya kita apa? Minta. Bayangkan itu. Tuhan minta ini, minta itu, tolong ini berkati itu. Saya pikir ini sahabat atau pencuri ya. Pencuri dalam tanda kutip ya, pencuri yang menggunakan persahabatan, tidak mencuri terang-terangan, tapi selalu merayu sahabatnya untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Wah, ini yang berbahaya kekristenannya, ya. Nah, Henokh dikatakan begitu lama persahabatan dengan Allah, pasti ada kualitas tertentu dalam diri Henokh yang membuat persahabatan dengan Allah itu begitu sampai akhir hayatnya. Dan Alkitab mencatat di Ibrani 11, ya. Henokh salah satu pribadi yang mengasihi Tuhan, yang tidak mengalami kematian, tapi diangkat. Anda baca itu di Alkitab ya, nanti cek itu. Tidak diangkat, sama dengan siapa? Masih ingat dua tokoh yang diangkat di Perjanjian Lama, yaitu pertama Henokh, yang kedua siapa? Elia. Saudara, orang-orang yang punya persahabatan dengan Tuhan itu mengalami privilege, kehormatan daripada Allah kita itu. Nah, yang lebih penting kita perlu bertanya, persahabatan itu melihat usia atau tidak melihat usia? Persahabatan itu melihat usia atau tidak? Tidak. Mau dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, itu bisa bersahabat dan menjalin persahabatan. Itu yang luar biasa. Ada kakek-kakek, saya tuh suka membaca ya, bagi artikel yang aneh-aneh itu saya suka baca gitu. Ada satu kakek, dia anak-anaknya sudah mentas, sudah kerja di berbagai luar kota, dia nggak punya teman. Dan setiap hari dia duduk bersama anjingnya, ya, di depan stasiun kereta api, ya, berharap ada orang yang menyapa dia. Tapi karena dia kakek-kakek, siapa yang berminat menyapa dia? Kakek-kakek kan, siapa yang berminat menyapa dia? Gak ada ini. Jadi orang cuek dan lalu lalang saja di depannya dia. Dia sampai ternyuh, ada nggak yang berteman dengan saya? Nggak ada. Selain anjingnya dia yang setia. Tapi satu kali, bukan satu kali ya, tapi sering dia jalan yang di mana dia duduk, ada anak TK yang sering lewat jalan itu.
Dan anak TK itu dengan cerianya dan riangnya menyapa kakek itu. Selamat pagi kakek kalau berangkat sekolah. Kalau pulang, selamat siang kakek. Tanpa bosan dia ucapkan itu. Ya. Dan bagi kakek ini penghiburannya. Karena tak seorang pun yang menyapa dia. Ya, tak seorang pun gitu. Nah, setiap hari tanpa bosannya. Karena anak TK ini berjalan jalan yang sama setiap hari. Ya, jadi ketika hari libur sekolah, kakek ini merasakan apa? Kekosongan hidup yang besar sekali. Hanya karena tidak ada yang apa? Menyapa dia. Gitu. Bayangkan, sapaan itu penting ya. Jadi kamu cuek itu salah. Ya, cuek itu salah. Nah, sampai satu kali anak ini pulang sekolah dan dia menghampiri kakek ini. Dia bertanya, kakek siapa namanya? Dan dia sebutkan namanya. Dan si anak TK ini bilang, aku namanya ini gitu kan. Mulailah mereka tidak hanya menyapa pagi dan siang saja, tapi panggil nama. Misalkan kakeknya namanya John ya. Selamat pagi kakek John. Selamat pagi Wesley misalkan gitu ya namanya gitu ya. Dan itu tidak hanya panggilan saja, tapi mulai nama. Dari situ mulai lebih bertahap lebih lanjut. Nah, saudara tahu kalau di luar negeri itu anak TK selalu bawa bekal, ya, bawa bekal. Dan anak ini tidak segan-segan menyisihkan bekalnya ini untuk sang kakek ini. Saudara, kakek ini bukan orang miskin, orang kaya. Orang kaya, tidak perlu apa-apa. Orang kaya. Tapi si anak ini nggak pernah melihat kakeknya ini kayak atau miskin kan? Kenapa? Karena dia tahu ini sahabatnya yang setiap hari dia lewat jalan itu saling menyapa, berkenalan. Terus dia rela memberikan sebagian bekalnya ke kakek ini. Kakek ini semakin kaget. Ini anak bijak sekali ya, bijak sekali. Orang sini bilang bijak gitu. Dan itu persahabatan yang dia bangun. Terus sampai satu kali dia izin ke mamanya, penjemputnya, aku nggak langsung pulang. Aku mau duduk dulu dengan kakek di depan stasiun kereta itu. Saudara, itu persahabatan terus, tanpa ada yang meminta, tanpa ada yang mengharapkan apapun, hanya persahabatan. Dan si anak ini dengan apa yang ada, dia belajar untuk memberi ke si kakek ini. Sekalipun si kakek ini tidak membutuhkan karena dia sangat kaya. Nah, satu cerita kisah sedihnya ini. Satu kali anak TK ini pulang dan tidak mendapati si kakek di depan stasiun itu. Dia bingung, kemana kakek ini gitu. Hari pertama dia mungkin kakek itu mungkin lagi di rumahnya. Hari kedua nggak ada. Hari ketiga si anak TK lewat ini, si Wesley lihat ini nggak ada kakek si John, nggak ada. Sampai dia bilang ke mama orang tuanya, kakek nggak ada di depan stasiun itu. Ya namanya anak, ada sesuatu yang terhilang, dia merajuk kan, dia nangis. Mama carilah kakek itu. Karena anak ini sudah hampir setahunan kenal si kakek dan begitu dekat, si orang tuanya kasihan dan dicarilah si kakek ini, kakek yang disebut namanya ini. Dicari ketahuan, rupanya si kakek ini dipanggil Tuhan. Tetapi lebih terkejut lagi, si mamanya ini, si kakek ini orang yang sangat kaya. Jadi agak minder juga si mamanya. Nah, masa ini sahabat anakku yang masih TK? Iya toh? Mana ada itu orang tua mau bersahabat, orang dewasa mau bersahabat dengan anak TK? Nggak ada. Tapi si anaknya ngomong enggak. Aku tahu si kakek itu. Setiap hari aku ketemu, kami makan bersama, makan bekalku, dia bilang. Nah, karena untuk memberanikan, datanglah si kakek ini, si mama ini ke rumah besar ini, dan rupanya ada si anaknya yang masih belum selesai, mungkin nggak tahu lagi mengurus rumah yang ditinggalkan itu. Terus dia tanya si ibu ini ke si anak ini, betul ini rumahnya kakek John? Betul bu, saya putra sulungnya. Ya, kami hanya 2 anak, ya putra dan putri. Ya, kami kakak beradik, tapi saya yang sulung. Ada yang bisa saya bantu? Langsung dia bilang, mana kakek John? Dengan sedih si anak ini bilang, ayah kami dipanggil Tuhan, sudah meninggal.
Ibu apanya dari papa kami? Teman kerja kah? Sahabat kah? Kenalan? Kita nggak tahu. Teman lama kita nggak tahu. Langsung dia bilang, anak saya yang masih TK itu sahabatnya papa bapak katanya. Kaget si anak ini. Sahabat dari anak ibu papa saya? Iya. Dia kaget. Oh pantas. Bu tolong jangan pulang dulu. Karena kalau di luar negeri ada namanya state of inheritance ya. Statement of inheritance. Ada pernyataan ahli waris. Enggak tahu bagaimana ceritanya, si kakek ini sebelum meninggal sudah bilang ke si anaknya. Dia bilang, nanti kalau papa sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, sebagian harta ini yang di sini untuk anak ini, sahabatku ini. Untuk sahabatku yang TK ini ya. Disebutkan namanya TK-nya, anaknya ini gitu. Jadi, dan dia nggak punya sahabat lain. Dan dia ceritakan itu betapa hidupnya menjadi bermakna. Dalam kekosongan dia itu masih ada seorang anak kecil TK yang mau menyapa dia, yang mau duduk dengan dia, yang mau membagi makanan dengan dia. Wow, indah persahabatan itu ya. Nah, akhirnya dibukalah surat ahli waris ini. Dan betul, kalau di luar negeri ada notarisnya ya, ada lawyernya, ada pengacaranya. Dibacakanlah oleh pengacara ini. Dan betul, si kakek ini memberi hadiah untuk anak TK ini. Dia bilang, anak ini harus kuliah. Dan biaya kuliah, papa yang bayar. Anak ini gak tahu apa-apa. Berkat ini gak tahu si anak ini kan. Gak tahu si anak ini. Ya, taunya sahabatnya itu telah meninggal. Apa yang mau Bapak sampaikan? Persahabatan dengan Tuhan tidak melihat usia. Bayangkan kita perlu belajar kepada anak ini. Apa yang dia punya, dia persembahkan kepada Tuhan untuk berbagi. Bayangkan berbagi Tuhan ini. Kalau Tuhan mau pakai untuk orang lain, pakai Tuhan. Gunakan. Anak kecil. Saudara ingat peristiwa ini di mana? Ketika Yesus memberi apa? Makan 5.000 orang. Dia tanya kepada murid-muridnya. Adakah makanan di antara kamu? Tidak ada, guru. Suruh mereka beli makanan di desa-desa terdekat. Ya, hari sudah gelap, guru. Tapi Yesus bilang apa? Tidak. Kamu harus beri mereka makan. Dan Yesus ucapkan itu sampai 3 kali. Kamu harus beri mereka makan. Apa yang ada padamu? Dicarilah di kerumunan 5.000 orang. Dan ada seorang anak kecil yang punya apa? 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan Tuhan mengambil, dan dengan rela anak kecil menyerahkan kepada Yesus. Dan Yesus mengambilnya dan mengangkat ke atas, mengucapkan syukur. Dan kemudian dibagi-bagi untuk 5.000 orang. Pemberian yang tulus itu menghasilkan berkat bagi orang lain yang luar biasa. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Betapa indahnya persahabatan yang tanpa harus meminta. Karena sebelum kita meminta, Allah itu tahu apa yang kita butuhkan. Masih ingat di mana itu? Di Matius 6. Sebab kalau kamu berdoa jangan bertele-tele, sebab Bapa tahu sebelum apa yang kamu minta. Bapa tahu. Jadi dalam hubungan kita dengan Tuhan, bersahabat tanpa pamrih, tanpa keinginan, itu jauh lebih indah daripada dalam persahabatan kita dengan Allah hanya untuk meminta dan meminta. Bayangkan. Mari kita melihat satu firman lagi ya. Mari kita baca di Ayub 29 ayat 4. Ayub 29 ayat 4. Sudah ketemu? Ayub 29 ayat 4. Saya baca ya. Seperti ketika aku mengalami masa apa? Remaja ini ya. Nah, terus apa? Ketika Allah apa? Bergaul karib dengan siapa? Dengan aku di mana? Di dalam kemahku. Bayangkan. Ayub itu masa remajanya, kalau kamu membaca kitab Ayub, dia sudah mengenal Allah dan mempunyai persahabatan
dengan Tuhan. Luar biasa. Saudara, betapa pentingnya begitu kamu bangun pagi, kamu tidak bingung kamu mau makan apa, sarapan apa. Apa tugasmu? Itu nomor 2. Yang paling utama, begitu kamu bangun pagi itu, Tuhan, aku mau dengar suaramu. Tuhan, aku mau diam menanti Engkau. Tuhan, nyatakan kehendakmu. Bayangkan, saudara lihat Samuel. Samuel mengenal Tuhan di mana? Bersama Imam Eli di dalam bait Allah. Diserahkan Hana, Samuel di bawah. Dia mulai mengenal bagaimana bersahabat dengan Tuhan. Mari kita lihat ayat yang lain lagi, ya. Mazmur 71 ayat 5. Sudah ketemu? Mazmur 71 ayat 5. Mari kita baca ini. Sudah ketemu? Sebab apa? Engkaulah harapanku, Tuhanlah harapanku, nggak ada yang lain. Kamu jangan berharap dengan Pak Rudi, dengan Bu Ali, dengan Prestasi, jangan berharap. Berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada orang kaya, jangan berharap kepada orang hebat. Jangan, berharaplah kepada Tuhan. Dan apa? Ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku. Sejak remaja, masa muda, aku taruh kepercayaanku kepada Elohim Yahweh yang hidup itu. Wow, luar biasa. Mari ayat yang terakhir, Mazmur 103 ayat 5. Oke. Sudah ketemu? Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan apa? Hasratmu dengan kebaikan, sehingga apa? Masa mudamu menjadi apa? Menjadi baru seperti pada burung. Wow. Saudara tahu kenapa burung Raja Wali itu digambarkan dalam persahabatan kita dengan Allah? Saudara tahu karakteristik burung Raja Wali? Tahu nggak? Burung Raja Wali itu jarang mengepakkan sayapnya. Jarang. Salah satu burung di dunia yang jarang repot mengepakkan sayapnya itu Raja Wali. Raja Wali terbang itu hanya menggunakan apa? Hantaman angin yang menerpa. Semakin dihantam, semakin dia bisa tinggi. Semakin dihantam, semakin tinggi. Bayangkan, itu gambaran kehidupan orang yang percaya Tuhan. Semakin kamu ditekan, semakin kamu dihantam, semakin kamu difitnah, semakin kamu direndahkan, semakin kamu dihina, semakin kamu dipandang miskin, kamu semakin tinggi. Amin. Jadi kamu jangan takut kalau kamu bukan siapa-siapa hari ini. Kamu gak perlu khawatir kalau kamu bukan siapa-siapa hari ini. Selama dalam hidupmu kamu punya persahabatan dengan Allah. Allah akan menyediakan masa depan yang terbaik. Itu janji Tuhan. Jangan kamu takut kalau kamu gak punya apa-apa. Kamu ikut pas-pasan, gak perlu takut. Kenapa? Selama hidupmu bersahabat dengan Tuhan, kamu seperti Raja Wali. Yesus Raja kita, Tuhan kita memberkati. Amin.